Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini, NIM 2021111372 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai qaul ashabi. Yang pertama, pengertian qaul as-sahabi. Secara bahasa, kata qaul adalah masdar dari qala yaqulu qaulan, yang berarti al-kalam, yaitu ucapan dan perkataan, dan bentuk jamaknya adalah aqwal. Terkadang qaul juga diartikan dengan ulafdin nadalaqa bihil lasanu tamma amuna kiso, yang artinya semua lafaz yang diucapkan oleh manusia, baik dalam bentuk sempurna atau tidak. Sedangkan kata sahabi dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan dalam Al-Misbah Al-Munir yang bermakna ar-ru'yatu wal mujalasatu wal mu'assaratu, yang artinya penglihatan, duduk bersama, dan bergaul. Kemudian para ulama mendefinisikan siapa saja yang dimaksud dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man laki Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam mu'minatihi wa mata alal Islam, yang artinya orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan mukmin dan meninggalkan dalam keadaan mukmin. Yang kedua, dasar hukum qaul as-sahabi. Yang pertama, Quran surah Al-Hasr. Wa aidi al-mu'minina fa'tabiru ya uli al-absar, yang artinya, dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal pikiran serta celik mata hatinya, di mana Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengambil pengajaran, dan ia merupakan satu bentuk ijtihad. Ijtihad sangat berbeda dengan taklid, karena hujah ijtihad dalam usaha untuk menyesuaikan masalah, manakala taklid mengambil pendapat yang lain tanpa sebarang hujah. Yang kedua, Quran surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzi amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ilallah wa ur-rasuli in kuntum tu'minuna billah wa al-yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, kemudian jika kamu berbantah-bantah atau berselisih dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahnya. Di mana apabila sahabat memberi fatwa kepada sembarang masalah yang berlaku, maka ia dikatakan sahabat tersebut mengeluarkan sesuatu hukum melalui ijtihad. Fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat berkemungkinan mempunyai kesilapan karena sahabat tidak bersifat maksum dan tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Para sahabat akan mengistinbatkan hukum berpandukan Al-Quran dan Sunnah sahaja, karena kebanyakan para sahabat merupakan periwayat hadis seperti Ali bin Abi Thalib, Umar al-Khattab, Abdul ibn Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Jika terdapat isu yang ada, tetapi jika terdapat pencegahan pendapat atau tidak ketetapan hukum tentang suatu perkara, maka mereka akan berijtihad dengan menggunakan ijma. Al-Jumu'ah 2004/118. Yang ketiga, macam-macam qaul as-sahabi. Yang pertama, menurut Abdul Karim Zaidan, yang membaginya ke dalam beberapa macam. 1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat
bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan simak dari Nabi sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam As-Sarakhsi dan beliau memberikan contoh perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad, seperti perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham, perkataan Anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah 3 hari, sedangkan paling banyak adalah 10 hari. Namun contoh-contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama Asy-Syafi'iyah bahwa hal-hal tersebut adalah permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad, dan pada kenyataannya baik jumlah mahar dan haid wanita berbeda-beda, dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. 3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma' sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah. 4. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihad sendiri. Qaul as-sahabi, yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahan sebagai hujjah dalam fikih Islam. Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar menambahkan bahwa perkataan yang berasal dari ijtihad seorang sahabat yang tidak diketahui tersebarnya pendapat tersebut di antara para sahabat lainnya, jika tidak diketahui pula ada sahabat lain yang menentangnya, dan perkataan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada perkataan sahabat seperti ini, para ulama berbeda pendapat mengenai statusnya. Selanjutnya, yang kedua, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar mengenai macam-macam aqsabihi ini diantaranya: 1. Perkataan khulafa ar-rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk menjadikan hujjah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Yang kedua, perkataan sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, sebagai ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Yang keempat, kehujjahan qaul as-sahabi. Wujud dua pandangan yang berbeda mengenai qaul al-sahabi. Pandangan tersebut menjadi perselisihan dalam kalangan ulama, sama ada untuk menerima sebagai hujjah atau sebaliknya. Yang pertama, pendapat pertama, al-sahabi ialah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad serta beriman dan mati dalam Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli hafidz, di antaranya Ibn Hajar al-Asqalani dalam bukunya yang berjudul Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, dan beberapa pendapat dari ahli usul. Pendapat kedua, yaitu al-sahabi ialah orang yang mempunyai hubungan persahabatan yang lama dengan Nabi Muhammad serta mengikuti baginda dalam jangka masa yang boleh dikatakan shahih bulan, yaitu sahabat pada tanpa mengandalkan masa mengikuti pendapat yang lebih sah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur al-usuliyin. Terdapat juga pendapat yang mengedahkan masa sekurang-kurangnya 6 bulan. Pendapat ulama tentang kehujjahan qaul as-sahabi. Yang pertama, dalam Quran surah At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari wallazina tabi'uhum bi insanir radhiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahal anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul azim. Yang artinya, ada orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah demi memberi bantuan dari orang-orang muhajirin dan ansor
dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, imam dan taat, Allah reda akan mereka. Fuqaha juga bersepakat tentang hujjah mengenai sahabat dalam perkara yang tidak dapat difahami melalui pikiran dan ijtihad. Allah memuji al-sahabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Asas kepada pujian ini ialah apabila pandangan atau ijtihad para sahabat dijadikan sebagai rujukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amma ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, karena kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah, kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Allah sebagaimana yang semestinya. Tentulah iman itu yang menjadi baik bagi mereka, tetapi di antara mereka orang-orang yang fasik. Berdasarkan dalil di atas, Allah menyatakan bahwa setiap yang disuruh oleh para sahabat adalah kebaikan dan ia mesti diterima. Oleh itu, ijtihad atau qaul mereka wajib diterima. Contoh fatwa sahabat. Kebanyakan para sahabat merupakan perawi hadis seperti Ali bin Abi Thalib, Umar Al-Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Oleh itu, tidak sukar bagi para sahabat untuk menentukan hukum, walau bagaimanapun jika muncul isu yang baru terjadi dan tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, para sahabat akan berijtihad berdasarkan pengetahuan mereka tentang tujuan, syarat, dan perpaduan nas-nas tersebut. Tetapi apabila terdapat pencegahan pendapat atau tiada ketetapan hukum tentang sesuatu perkara, maka mereka akan berijtihad dengan menggunakan ijma'. Ijma' mulai digunakan pada zaman sahabat Rasulullah, dan antara kalangan para sahabat yang mengamalkan ijma' adalah seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar Al-Khattab, dan Sayyidina Ali. Ijma' yang terjadi apabila kata sepakat dalam sesuatu hukum dicapai antara mereka. Sayyidina Umar Al-Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan maslahah di dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan maslahah tersebut dapat dilihat di dalam tindakan beliau, yaitu mengumpulkan dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, pengucapan talak sebanyak 3 kali di dalam satu masa atau majelis dipandang sebagai talak 3, penggunaan pajak tanah atau kharaj, dan sebagainya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyusunannya banyak kekurangan dan banyak penyebutan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.